Kita tunggu-tunggu cukup lama dan telah memberikan sambutan untuk kita. Mohon berkenan untuk berdiri dan menghadap kepada kita semua. Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan. Berikan tepuk tangan. Pak Anies, saya ikut pada pilihan anak-anak saja ya. Semoga beliau disehatkan. Semoga beliau dimuliakan. Semoga dijaga. Dan semoga menjadi berkah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video ini kita melihat Ustaz Adi Hidayat sudah membuat keputusan untuk mengarahkan pilihannya kepada salah satu calon. Itu sah-sah saja di negara demokrasi. Dan kemudian beliau juga seorang ustadz yang dikenal di masyarakat. Maka pilihan beliau itu kira-kira nantinya akan diikuti oleh para jamaahnya orang atau ada kalangan yang mengidolakan beliau, yang mengikuti pengajian beliau, kurang lebih seperti itu. Ya, ini akan memberi dampak pada suara-suara atau memberikan tambahan suara kepada yang diarahkan dukungan kepada ya capres yang diarahkan. Nah, teman-teman, bagaimana dengan para ustaz-ustaz Salafi Wahabi? Ini alhamdulillah ustaz-ustaz Salafi Wahabi saya insya Allah tidak pernah kita jumpai seperti mengarahkan suara dalam atau ikut-ikutan seperti ini, karena mereka adalah ustaz-ustaz yang berpegang teguh kepada cara-cara Islam dalam memilih pemimpin. Yang ada Ustaz Salafi itu akan mengarahkan bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, yang memberi kebaikan kepada negara dan agama Islam. Sebenarnya bagaimana sistem demokrasi ini dalam pandangan Islam, dan karena demokrasi ini kan setiap orang sama, dipandang sama, pukul rata saja. Suara ustadz sama dengan suara pengamen dalam pilihan ya. Satu suara ustadz senilai dengan satu suara pengamen. Suara ahli politik sama dengan seorang petani yang nggak terlalu mengerti politik. Sebenarnya seorang suara ulama ya sama saja dengan satu orang suara anak ABG yang baru dapat hak pilih. Nah, ya inilah. Jadi semuanya sama, main purata, demokrasi. Mari kita simak pendapat dari Ustadz Yazid tentang demokrasi. Bagaimana seharusnya cara Islam dalam mengambil atau menaikkan seorang pemimpin. Berikut videonya. Orang yang berilmu, orang yang bertakwa memilih orang-orang tertentu. Tapi kalau sistem demokrasi, kalau antum lihat secara akal aja, apalagi secara syariat, nggak benar. Kan demokrasi dari demokratos, artinya suara rakyat, suara Tuhan. Benar nggak itu? Nggak benar. Baik secara akal maupun syar'i. Jadi keputusan rakyat itu dianggap oleh mereka keputusan Tuhan. Hukum rakyat berarti hukum Tuhan. Nggak benar. Kalau mereka yang banyak ini memutuskan, umpamanya Homer halal, diketok halal, benar nggak itu? Atau riba itu halal, jadi halal. Bagaimana suara terbanyak? Dan juga dalam sistem demokrasi pemilu sama semua suara, benar apa enggak? Orang kafir dengan orang mukmin sama nggak suaranya? Sama. Orang yang jahat, fajir sama dengan orang yang soleh, nggak sama. Dalam Islam mesti nggak sama, tapi ini sama dalam demokrasi, dalam pemilu. Orang yang laki-laki perempuan sama, padahal warisan aja beda. Allah mengatakan warisan dzakaru kal untha. Dan masih banyak lagi. Secara umum yang ada rakyat ini pintar atau bodoh? Bodoh. Yang banyak ini manusia ini taat atau fasik?
Allah mengatakan wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia fasik kepada Allah. Sekarang yang terbanyak yang fasik. Kalau pakai sistem demokrasi, yang menang yang mana? Yang banyak yang fasik. Rusak agama ini, rusak. Maka yang ada yang benar sistem syura dalam Islam. Hanya orang-orang yang berilmu aja. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu meninggal dunia, dia wasiat untuk 6 orang. Dipilih hanya 6 orang, 6 sahabat aja. Untuk pemimpin itu 6 sahabat yang bertakwa kepada Allah. Itu aja. Enggak seperti sekarang. Yang ada ya kehancuran dalam masalah iman, dalam masalah tauhid. Sebab demokrasi syirkun akbar. Syirik yang paling besar demokrasi itu. Yang ada kehancuran masalah tauhid. Kehancuran masalah iman, kehancuran dalam masalah juga politik, kehancuran masalah ekonomi. Habis. Kalau semua pakai sistem demokrasi pemilu, habis duit rakyat. Buat pilkada terus berapa miliar, berapa triliun yang habis. Tapi kalau sistem syuro nggak mengeluarkan biaya. Betul tidak? Sekarang rakyat ini perlu dana untuk makan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk segala macam. Sekarang udah banyak menyimpang. Kenapa? Nggak ngerti. Yang umat Islam nggak paham tentang agama ini. Maka harus belajar lagi dan belajar lagi. Kalau sistem udah ada, sekarang bagaimana? Ya udah, yang penting kita dakwakan dakwah tauhid. Dakwah. Yang penting kita belajar, menuntut ilmu, masyarakat. Itu tanggung jawabnya para pemimpin yang ada, pejabat yang ada, yang mereka berdosa dalam melaksanakan ini, yang tidak sesuai dengan syariat Islam.